ke Pak Adi Suryadi ini, kalau kita lihat tanggapan Bapak sendiri bagaimana Pak terkait kuota dari sistem zonasi yang ada ini? Ya, sebenarnya kan sudah dihitung itu oleh Dinas Pendidikan berdasarkan rombongan belajar ya, rombelnya. Jadi itu berapa daya tampung, saya kira mungkin memang perlu dibuka, dijelaskan, tapi ya daya tampung itu sudah dalam perhitungan ya di Dinas Pendidikan. Bahkan mungkin saja jumlah pendaftar itu bisa malah sebenarnya bisa tertampung ya, malah rombongan belajarnya itu mungkin rombelnya itu bisa kurang. Nah, persoalannya kan mungkin karena letak sekolah yang berbeda-beda lokasinya ya. Bahkan kalau di pendidikan menengah SMA itu ada yang bahkan kecamatan yang tidak ada SMA. Nah, itu persoalan yang memang menjadi tantangan dalam pemberlakuan PPDB ini, karena harus ada follow up berikutnya sebenarnya kebijakan ini dalam pemerataan sarana prasarana dan juga pemerataan mutu guru misalnya juga ya. Jadi sehingga tujuan dari PPDB ini sebenarnya bisa tercapai secara ideal. Jadi itu problemnya, saya kira yang berkaitan dengan soal kuota ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana pemenuhan kuota itu dilakukan. Nah, ini terutama yang berkaitan dengan proses di mana penerimaan dalam sistem PPDB itu kan sebenarnya yang sensitif itu zonasi ya. Jadi PPDB itu kan ada beberapa jalurnya, jadi itu perlu juga dipahami ya. PPDB itu ada yang jalur afirmasi, prestasi ya, jalur akademik. Jadi ada juga yang melalui jalur zonasi. Nah, itu harus, nah memang yang agak rumit itu adalah zonasi ya, karena ada penarikan jarak terhadap peluang yang dimiliki oleh siswa bersangkutan untuk melihat tingkat kemungkinannya dia bisa lulus. Nah, itu sudah digariskan juga berdasarkan kuota yang tersedia. Nah, yang dijelaskan Pak Wahab tadi itu sangat bagus, itu sebenarnya yang berkaitan dengan integritas. Jadi bahkan di beberapa daerah itu sebenarnya ada statement yang sangat keras itu dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten ya, bahkan juga DPRD-nya. Jadi sebenarnya masalah integritas itu bukan hanya ada di sekolah, di disdik saja. Integritas itu sebenarnya juga sangat ditentukan oleh perilaku atau kemungkinan dari oknum tertentu ya. Karena pendaftaran itu kan bisa saja itu dalam sistem itu ada kemungkinan tidak sesuai nilai atau tidak sesuai jarak, atau ada masalah KTP misalnya yang mungkin kemungkinan bisa saja ya terjadi proses permainan atau itu semua kan diperoleh di dalam pengalaman PPDB sebelumnya. Jadi masalah integritas ini memang yang sangat penting, karena itu ada ancaman bahkan itu di beberapa daerah itu dia akan perkarakan itu kalau ada yang melakukan penyimpangan. Jadi bukan hanya pihak disdiknya yang kemungkinan bisa menghadapi persoalan hukum, tapi juga ya mereka yang melakukan manipulasi data ya, misalnya terhadap baik data kependudukan ataupun data akademik ya, yang tidak sesuai, ataupun ya mungkin bentuk permainan yang lain ya. Jadi itu saya kira kebijakan yang bagus. Jadi perlu juga memang ada warning ya, agar jangan main-main dengan PPDB. Jadi semua yang baik yang mendaftar maupun yang disdik sendiri harus benar-benar ditegakkan integritas. Nah, itu persoalan yang sangat penting ya. Saya kira harus dicermati, harus benar-benar secara bertanggung jawab dikelola ya, bersama. Nah, yang sangat penting sebenarnya juga itu adalah sosialisasi. Nah, itu sosialisasi itu sebenarnya problem yang selalu muncul di PPDB sejak 2017. Jadi sejak berlaku PPDB itu kita belum memiliki sistem yang secara menyeluruh, terutama dalam mekanisme sosialisasi PPDB itu. Jadi akhirnya banyak masyarakat yang tidak paham
banyak masyarakat yang keliru dalam memahami atau banyak masyarakat yang mungkin mispersepsi ya, sehingga ya muncullah banyak problem ya di banyak daerah, ada yang bahkan gejolak masyarakatnya ya. Kan sebenarnya yang terjadi di sejumlah daerah termasuk di Jakarta itu juga termasuk karena sosialisasi ya yang mungkin tidak secara intensif atau tidak secara maksimal, ataupun kalau dilakukan sosialisasi ya belum menyentuh ya secara masif, sehingga ya muncul tafsiran yang berbeda ya, muncullah reaksi termasuk yang berkaitan dengan soal umur. Itu kan sebenarnya juga kan memang ada itu di dalam aturan, cuma ya mungkin perlu memang ada penjelasan yang lebih clear dilakukan ya kepada masyarakat. Nah, saya kira itu yang sangat penting, karena ya, pengalaman saya sejak melihat PPDB 2017, bahkan saya terjun langsung, bahkan saya dengan ombudsman itu keliling juga bahkan ya untuk memantau secara langsung. Memang ini problem sosialisasi saya kira juga harus lebih masif ya dilakukan. Nah, terutama saya kira yang agak sensitif memang perlu ditangani itu adalah berkaitan dengan sistem zonasi ya. Begitu saya kira apa yang ingin saya kemukakan ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya kembali ke Ibu Amalia Malik Hambali selaku Kadis Pendidikan Kota Makassar. Ini tadi sudah ada beberapa masukan dari Pak Wahab juga mengenai soal integritas, sosialisasi, dan juga ini bagaimana memaksimalkan kuota yang tersedia di sekolah negeri terkait adanya pemalsuan data. Karena kan memang kita ketahui masyarakat punya semacam favorit sekolah yang ingin mereka masuki seperti itu. Kira-kira menghadapi yang seperti ini, Bu, kedepannya gimana, Bu, nantinya? Ya, jadi betul yang disebutkan tadi. Memang kita antisipasi kejadian-kejadian yang terjadi di kampus. Kita mencari jalan keluarnya ya untuk bisa menghilangkan, kalau bisa menghilangkan sama sekali hal-hal seperti itu. Pertama bahwa memang kita ada MOU dengan Ombudsman. Kemudian dari DPRD sendiri, khususnya Komisi D, melakukan juga pengawasan dari seluruh dapil yang ada di Kota Makassar. Kemudian kita juga sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan Dukcapil, karena memang ini full daring, sehingga memang tidak ada apapun bentuk dokumen itu yang dilakukan secara fisik ya. Jadi untuk khusus KK dan akte kelahiran itu kita sudah diberikan hak akses oleh Dukcapil. Apabila calon peserta didik itu sudah mengunggah KK dan akte kelahirannya, tinggal kita cocokkan aja apakah NIK-nya itu terdaftar di Dukcapil atau tidak. Kalau tidak, mereka secara sistem akan menolak seperti itu. Demikian pula dengan akte kelahiran. Untuk dokumen-dokumen yang lain, contohnya di jalur afirmasi. Jalur afirmasi juga kita sudah mendapatkan juga hak akses dari Dinas Sosial. Semuanya yang mereka unggah adalah kartu yang memang mereka masuk dalam program DKTS. DKTS itu terdiri dari program Keluarga Harapan, kartu Indonesia Pintar, ya, dan KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Itu semuanya mereka harus unggah. Dan tinggal kita mengklik aja apakah itu ada terdaftar di dinas sosial atau tidak. Kalau tidak, pasti sistem akan menolak. Nah, demikian juga untuk di jalur prestasi. Jalur prestasi itu tidak hanya mereka unggah kalau non akademik ya. Kalau akademik itu kan secara otomatis nilainya itu nanti akan terlihat oleh masing-masing sekolah ya. Bahwa memang betul nilai raportnya itu yang diunggah adalah yang asli. Nah, kalau non akademik, mereka dalam keadaan pandemi seperti ini yang secara daring full, mereka tidak hanya mengunggah piagam penghargaannya atau juaranya, tapi mereka juga memang harus mengunggah surat keterangan dari penyelenggara. Karena itu yang bisa memastikan bahwa memang betul anak didik ini sudah mengikuti
mengikuti lomba tersebut. Kenapa? Memang agak memberatkan memang karena kita tidak bisa memverifikasi secara fisik. Nah, satu-satunya jalan bahwa yang menjadi tanggung jawab itu adalah penyelenggara untuk bisa memastikan bahwa betul anak ini memang sudah pernah juara dan ikut dalam kegiatan tersebut, sehingga kita sangat memang membutuhkan surat keterangan daripada panitia penyelenggara. Kalau mereka tidak dapatkan itu agak kesulitan dalam hal verifikasi, mungkin dia tidak akan lulus. Baik, ini terkait dengan nilai-nilai siswa yang cukup baik gitu ya. Tapi jika mungkin dia mendaftarnya zonasi, apakah itu tidak berpengaruh, Bu? Prestasi. Iya. Dia tidak masuk di jalur zonasi. Oh, jadi prestasi ya, Bu ya? Jalur prestasi. Jadi kalau yang tidak lulus di jalur non zonasi, itu dia akan masih bisa punya kesempatan untuk mendaftar di jalur zonasi. Iya. Untuk kuotanya sendiri, Bu, berapa persen kira-kira, Bu? Ada gitu? Iya, kalau untuk SD, karena untuk jalur prestasi itu memang kuotanya 10% ya, 5% akademik dan 5% non akademik. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau memang kuota di non akademik tidak sampai 5%, otomatis akan bisa beralih terbuka kuotanya di di akademik seperti itu. Kalau jalur afirmasi itu kan minimal 15%. Kemudian jalur perpindahan adalah paling banyak 5%, berarti dia tidak boleh lebih dari 5%. Kalau menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019, jalur zonasi kan minimal 50%. Yeah. Sehingga untuk kita membuka untuk SD itu 80% untuk jalur zonasi, kemudian untuk SMP 70%. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih daripada 70% maupun 80%. Kalau di afirmasinya yang kita berikan kuotanya minimal 15%, tapi tidak mencapai 15%, maka secara otomatis kuota tersebut akan beralih ke jalur zonasi. Demikian juga dengan perpindahan yang 5%, kalau dia tidak mencukupi 5%, maka kuota itu akan beralih ke zonasi, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Saya kembali ke Pak Wahab. Ya, baik Pak Wahab, ini terakhir untuk harapannya sendiri di sektor pendidikan, terutama di Kota Makassar yang kita ketahui epicentrum penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan yang sudah masuk 3 besar dan sudah pernah mencetak rekor juga. Ini terjadi ledakan kasus peningkatan COVID-19 dan kita sama-sama menghindari klaster-klaster baru yang akan tercipta di sektor pendidikan. Namun kita juga harus memperhatikan bagaimana kenyamanan dari tenaga pengajar dan juga para pelajar yang mengikuti sistem pendidikan virtual ini. Silakan Pak Wahab untuk harapannya. Ya, pertama saya tegaskan bahwa kita ini kan baru menghadapi situasi seperti ini. Ya. Ini kejadian untuk pertama kalinya dan kita berharap tidak terulang lagi dan segera cepat berakhir. Soal hak-hak siswa, ya tentunya tidak maksimal lah. Tetapi kalau soal hak-hak daripada tenaga pengajar, kami sudah mewanti-wanti Dinas Pendidikan untuk melaksanakan dengan penuh yang menjadi hak dari tenaga pengajar tadi. Hanya memang kalau kita mau hitung secara objektif soal maksimalisasi sebuah proses belajar mengajar itu, ya kalau sistem daring itu pasti tidak maksimal lah dibanding dengan tatap muka. Tetapi kan kondisinya sekarang lain. Kita menghadapi sebuah wabah pandemik yang kemudian secara kasat mata itu tidak kelihatan. Sampai detik ini kami dengan Dinas Pendidikan masih bersepakat bahwa sistem pendidikan daring itu masih pilihan. Karena kita tidak mau menginginkan sekolah itu menjadi klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19. Yang menarik sebenarnya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suryadi Chula, bahwa ini soal perilaku manusia. Ya memang juga ini kan ada perilaku yang sedikit menurut saya sedikit merepotkan karena ada berkembang pemikiran dari sebagian besar orang-orang tua murid bahwa sekolah-sekolah favorit, padahal di Makassar ini semua sekolah sama. Tidak ada yang favorit yang dengan tidak favorit. Semua sekolah sama. Sehingga kalau perilaku manusia itu kemudian bisa diberikan pemahaman bahwa semua sekolah itu sama dengan memakai pendekatan zonasi, maka saya pikir problem yang terjadi tahun lalu itu bisa kita tidak lagi terulang di kondisi sekarang ini. Ini kan repot sekali ini.
kan begini, ini kan kejadian pertama kali kita hadapi. Yang kita hadapi juga ini adalah hal yang sangat kasat mata, dia virus. Iya. Makanya kami Komisi D merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk sementara ini pilihannya adalah sistem pendidikan online atau daring tadi. Kenapa seperti itu? Karena kita mencegah jangan sampai timbul klaster baru yang namanya klaster sekolah atau klaster pendidikan. Karena soal, ya itu tadi saya sepakat dengan Pak Suryadi Chula, ini soal perilaku. Kan tidak bisa lah dipaksakan keadaan bahwa anak-anak kita, tenaga pengajar kita dan anak didik kita akan sama modelnya dengan negara Jepang kan itu. Yeah. Jepang itu sangat disiplin. Kalau kita ini kan minta maaf aja, standarisasi kedisiplinnya di bawah sekali kan seperti itu, sehingga pilihannya masih sistem pendidikan daring tadi. Ini soal perilaku manusia. Saya sependapat dengan Pak Suryadi Chula. Masuk PPDB itu soal perilaku juga. Tidak boleh juga kemudian terbentuk opini atau framing berpikir dari orang tua bahwa ada sekolah yang baik dengan sekolah yang tidak baik. Ada sekolah yang berbobot, padahal semua sekolah sama. Yeah. Seperti itu. Kualitas mutu pendidikannya sama. Kenapa ini penting? Agar kemudian tidak menumpuk. Pendaftar itu tidak menumpuk di satu sekolah. Makanya sistem zonasi ini dengan sistem non zonasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebenarnya adalah bagian dalam rangka meningkatkan kualitas layanan. Bahwa ada anak-anak yang kemudian berada pada wilayah tertentu, tapi karena sesuatu hal dan lain hal, dia tidak masuk di sekolah itu. Nah, ini yang kita mau cegah. Jangan sampai anak-anak yang sebenarnya tidak pada porsinya di situ, dia sekolahnya di situ. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa secara teknis kita serahkan kepada Dinas Pendidikan. Sampai detik ini kami masih percaya kemampuan tata kelola Dinas Pendidikan untuk menyajikan PPDB yang lebih baik daripada tahun-tahun yang akan datang. Kami percayalah dengan kemampuan Ibu Kadis beserta seluruh jajarannya bahwa mereka mampu menyajikan PPDB yang lebih baik daripada tahun-tahun lalu. Tentunya ya itu tadi bahwa kami Komisi D akan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, ya kita siap jadi bemper dari Dinas Pendidikan, menghalau semua orang-orang yang punya kepentingan berbeda-beda untuk melakukan intercept langsung kepada panitia-panitia PPDB ini. Kan ngeri juga kalau kemudian panitia-panitia PPDB di sekolah-sekolah ini diintercept oleh berbagai macam oknum atau badan hukum atau siapa saja yang kemudian bisa menimbulkan perasaan tidak puas dari kalangan orang tua siswa. Kami juga Komisi D telah membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan pengawasan PPDB. Kami sudah minta kepada seluruh anggota DPRD Komisi D untuk bertugas di dapilnya masing-masing. Kalaupun kemudian masih susah, ini saya ada nomor atak saya juga mulai besok dalam keadaan on time penuh melakukan pengawasan PPDB. Ini dalam rangka peningkatan kualitas layanan kami kepada masyarakat. Kami juga ini tidak ingin digugat di hadapan Tuhan karena kita gagal menyajikan pelayanan yang sempurna kepada calon anak didik kita. Terakhir saya mau bilang, tolong kepada Dinas Pendidikan silahkan bekerja dengan baik, penuh integritas, berdedikasi. Ingat, yang Anda urus itu adalah peradaban manusia dan calon-calon pemimpin bangsa ini ke depan. Saya pikir cukup seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wahab. Baik, pemirsa jangan kemana-mana dulu, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita, tetaplah bersama kami.